ukuran integritasnya ini seperti apa? Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Perlu dikemukakan bahwa dalam musyawarah majelis hakim tidak tercapai mufakat bulat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar. Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Ini bukan terkait siapa yang kalah. Ini bukan terkait siapa yang menang. Tapi pada hari ini, hukum telah ditegakkan. Keadilan telah ditegakkan. Terdakwa telah mendapatkan keadilan. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Bersama saya, Friska Clarissa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara usai terbukti melakukan korupsi. Ia juga dikenakan pidana denda sebesar 1 miliar, subsidiar 190 hari penjara, dan uang pengganti senilai 809 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Putusan majelis hakim diwarnai dissenting opinion oleh salah satu hakim anggota yang berpendapat Nadiem telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyatakan seharusnya Nadiem bebas tanpa syarat. Malam ini saya mengundang Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007, Amin Sunaryadi. Selamat malam, Prof. Suparji, Pak Amin. Selamat malam, Friska. Pro kontra putusan terhadap Nadiem Makarim, dakwaan subsidiar yang akhirnya jadi pijakan vonis, menurut Anda seberapa kuat poin yang meyakinkan hakim sehingga vonis dijatuhkan kepada Nadiem? Ya, pro dan kontra adalah hal yang wajar. Ibaratnya kalau kita tadi nonton bola antara Senegal dan Belgia, di menit 120 itu antara penalti atau tidak penalti kan? Terus akhirnya hakim lihat VAR, alat bukti elektronik, akhirnya putuskan penalti. Artinya apa? Bahwa soal pro dan kontra tadi itu harus dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan di dalam persidangan. Oleh karenanya, bagaimana keterangan saksi, bagaimana alat bukti surat, alat bukti petunjuk, kemudian ahli, dan keterangan terdakwa, itulah yang kemudian menjadi batu uji untuk menilai mana yang benar, mana yang sesuai dengan fakta, atau kemudian mana yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, memang bahwa pengakuan bukan sebagai satu alat bukti. Ibaratnya dalam sebuah persidangan, suatu saat nanti itu mulut akan dikunci. Yang akan bicara adalah tangan dan kaki. Artinya apa? Bahwa yang akan berbicara adalah bukan pengakuan seorang yang didakwa, tetapi adalah bagaimana alat bukti yang lain. Maka untuk itu, dalam perspektif ini kita hormati, kita hargai jaksa yang telah berhasil meyakinkan hakim membuktikan dakwaannya terpenuhinya unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya unsur mens rea, adanya unsur niat jahat. Dalam konteks ini telah dibuktikan bahwa adanya pertemuan, adanya komunikasi, adanya WhatsApp group, dan adanya perintah dari staf khusus
kepada misalnya pejabat-pejabat yang lain. Rangkaian-rangkaian peristiwa tadi itu dapat dianggap sebagai sebuah korelasi yang substantif, terstruktur dan sistematis. Dalam bahasa hakim seperti itu. Demikian pula munculnya Permendikbud 5 2021 dianggap telah terrefleksi adanya unsur mensrea tadi itu. Pada sisi yang lain, bahwa unsurnya adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam pandangan hakim berdasarkan pembuktian jaksa adanya penunjukan kepada staf khusus menteri yang bukan pada bidangnya yang memimpin bagaimana kondisi, bagaimana pengkondisian proyek tersebut. Sedangkan penyalahgunaan sarana adalah misalnya dengan kedudukan yang dimiliki menunjuk konsultan di luar kementerian yang pada akhirnya kemudian menjadi dasar untuk penilaian proyek tadi itu. Jadi unsur berikutnya adalah menguntungkan korporasi, di mana kemudian adanya satu mekanisme investasi dalam satu hari ditarik kembali dan kemudian meningkatkannya nilai saham, sehingga dapat dikategorikan adanya menguntungkan korporasi. Pada sisi yang lain adalah merugikan keuangan negara berdasarkan hitungan BPKP menurut pandangan hakim bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi, secara akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan fakta alat bukti terkait kerugian negara yang nyata dan pasti. Berdasarkan pembuktian tadi itulah yang kemudian secara kumulatif meyakinkan hakim terpenuhinya dakwaan subsidiar pasal 3. Persoalan adanya dissenting opinion, saya kira adalah hal yang wajar bahwa dissenting opinion tadi itu lebih didominasi tidak terpenuhinya unsur mens rea. Karena tidak dikategorikan terjadi mens rea kalau hanya berdasarkan penunjukan staf khusus, adanya watch group, adanya kemudian kerjasama untuk memenangkan satu pihak tertentu, itu dianggap bukan sebagai satu bentuk mens rea. Dissenting opinion lebih pada konteks itu. Tetapi terlepas dari itu semuanya, telah menjadi fakta hukum yang dihormati oleh semua pihak dan dianggap benar sebelum dikoreksi oleh pengadilan banding nanti. Nah, kalau Pak Amin bagaimana melihat kegelisahan publik juga salah satunya dengan pintu masuknya dissenting opinion. Satu hakim yang menganggap bahwa tidak ada mens rea, tidak terbukti niat jahat dalam kasus Nadiem. Baik, jadi kalau melihat putusan yang sudah ditetapkan itu, ini persis di masyarakat. Ada pro, ada kontra. Ini 4 pro, katakan 1 kontra gitu kan. Ya ini oke, ini bagus. Tapi begini, itu kan tercantum di putusan itu, di diktum putusan. Ya. Sebelum putusan itu ada pertimbangan hakim yang macam-macam tadi. Antara lain seperti yang diuraikan Prof. Suparji tadi kan. Tapi sebelum itu kan ada fakta-fakta hukum. Nah, buat saya untuk melihat apakah diktum putusan ini tepat atau enggak, saya perlu melihat fakta hukumnya. Yang tertulis di dalam putusan itu fakta hukumnya seperti apa. Ya, kebetulan sampai tadi berangkat ke sini putusannya kan belum diupload nih. Jadi saya belum melihat nih. Nah, nanti setelah melihat itu kan fakta hukum yang di-capture oleh majelis hakim terus dituliskan di dalam putusan. Yang perlu dilihat lagi begini, apakah fakta hukum yang ditulis di dalam putusan itu sudah meng-capture semua fakta hukum yang muncul di persidangan yang relevan dan penting. Tidak semuanya harus di-capture, tapi yang relevan dan penting kan harus di-capture. Baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Nah sayangnya dugaan saya pernah pelajari di banyak putusan. Di bagian fakta hukum ini tidak lengkap. Dalam hal apa bisa kita melihat fakta hukum itu lengkap ataupun tidak? Jadi begini, ada saksi menjelaskan ABCDE. Ini kalau dilihat substansinya, ini relevan dan penting. Ada ahli menjelaskan ini. Ini relevan dan penting. Tapi penjelasan tadi, keterangan-keterangan saksi maupun ahli, kalau dicari di dalam putusan, enggak ada. Nah, ini repotnya begini, kalau itu tidak ada, berarti yang dipakai untuk pertimbangan kurang lengkap kan. Nah, kalau pertimbangannya kurang lengkap, diktum putusannya enggak reliable. Nah, jadi untuk menilai putusan yang pro seperti apa, kontra seperti apa, perlu melihat
fakta hukum yang muncul di persidangan yang tertulis di dalam putusan. Nah sayangnya putusannya belum keluar, jadi susah untuk menilainya. Kalau Prof. Suparji melihat sejauh ini apakah fakta hukumnya sudah dianggap lengkap yang ada di diktum putusan sejauh ini? Ya, pertama bahwa proses persidangan itu kan sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Yang kemudian bagaimana alat bukti yang digunakan itu bisa merekonstruksi fakta pada peristiwa terjadinya dugaan pidana tadi itu. Bahwa bagaimana saksi yang dipanggil bisa menerangkan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Demikian pula bagaimana surat-surat yang terkait, bagaimana ahli bisa membantu menerangkan supaya menjadi terang benderang. Nah dalam konteks apakah rekonstruksi fakta tadi itu sudah mampu membangun sebuah kebenaran material, maka dengan melihat komposisi 41 hakim tadi itu dapat dinilai bahwa sebetulnya hakim telah mendasarkan pada satu putusan yang berdasarkan fakta persidangan. Kalau kita ikuti memang ada pasal yang agak belum lengkap. Karena apa? Karena ada satu saksi, satu tersangka yang belum bisa dihadirkan. Tetapi bukan berarti menghalangi untuk membangun sebuah kebenaran material. Bahwa yang terjadi adalah ada banyak pihak yang kemudian dihadirkan menjadi saksi. Dan kalau kita dengar dalam konteks pembuktian dari jaksa penuntut umum, yang paling dominan adalah alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik itu percakapan dalam WhatsApp group atau komunikasi melalui WhatsApp itu memberikan gambaran bukti-bukti yang bisa memberikan refleksi tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi dalam hal apakah yang diungkapkan di dalam fakta persidangan telah kemudian diambil, ditransformasi menjadi bagian dari putusan hakim, saya kira memang itu yang haruskan. Karena apa? Karena tidak bisa hakim mengambil fakta di luar persidangan. Hakim tidak bisa menggunakan alat bukti yang tidak terungkap di dalam persidangan. Teman persoalannya adalah apakah kemudian berjalan secara berimbang atau tidak. Kalau kita cermati, saya kira hakim cukup berimbang ya, sangat berimbang, kan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan, ahli meringankan, atau alat bukti yang lain. Artinya bahwa dalam hal ini sudah ada satu proses pembuktian yang berjalan secara seimbang dan kemudian terjadilah sebuah putusan tadi itu. Meskipun kita belum secara komprehensif mencermati dokumen tentang putusan hakim tersebut. Tetapi bahwa jaksa hari ini sudah mengajukan banding, yang artinya sudah ada petikan putusan, itu kan menandakan bahwa sebetulnya sudah bisa dipelajari tentang keberadaan putusan tadi itu. Dan kalau kita melihat sampai ke titik ini, ya kita hormati putusan hakim. Tapi kan Pak Amin juga pernah mengajukan amicus curiae. Amicus curiae atau sahabat pengadilan ini juga dimasuk di putusan meskipun diapresiasi, bukan masuk ke pertimbangan, tapi diapresiasi adanya amicus curiae. Pada saat Pak Amin menyampaikan amicus curiae, apa yang jadi kekhawatiran dalam kasus ini, Pak? Jadi yang jadi kekhawatiran utama bukan hanya di kasus ini sebenarnya. Jadi praktek penegak hukum kita itu beda dengan praktek dari negara-negara yang maju gitu. Artinya begini, kalau di negara maju itu selama investigation, penegak hukum itu tidak banyak bicara ke media. Kecuali untuk hal penting. Jadi misalnya ada yang ditangkap, ada yang digeledah, itu ngomong secukupnya. Terus setelah perkara itu didaftarkan ke pengadilan, baru mereka bicara banyak. Dan yang bicara itu prosekutor. Di kasus ini apa yang Pak Amin lihat? Jadi belum diserahkan ke pengadilan sudah banyak cerita macam-macam yang akhirnya merugikan si orang-orang yang disebut. Nggak cuma tersangka, jadi ada yang disebut-sebut, gitu kan. Nah terus jadi saya melihat gini, jangan-jangan prosesnya nanti juga banyak nggak beresnya nih. Nah, gitu. Misalnya gini, jangan-jangan nanti antara prosekutor, penuntut umum dan advokat diberi kesempatan mengajukan saksi ataupun ahli tidak berimbang nih. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Padahal mestinya kalau semuanya dilakukan
nggak usah ngarang, kita ikut aja international best practice. Itu pengadilan kita akan lebih bagus. Perkara nanti dihukum atau tidak dihukum, itu tergantung fakta persidangan kan. Ya. Nah, fakta persidangan seperti yang disampaikan Prof. Suparji tadi, jadi putusan itu tergantung fakta persidangan, kan gitu Prof. Ya? Iya. Tapi bagaimana kita menguji bahwa fakta persidangan yang dicatat oleh hakim di dalam putusan ini cocok dengan yang betul-betul muncul di sidang. Ya. Di Indonesia nggak ada toolsnya untuk ngecek ini. Kalau misalnya dikatakan yang saya pernah tahu di sidang di Amerika ya, itu proceedingsnya itu lengkap. Dulu pakai stenografi, sekarang pakai mesin steno kan. Nah, jadi semua proceedingnya lengkap. Jadi kalau putusan itu bisa dicek dengan yang muncul di sidang dulu apa. Kalau ini tidak bisa Nah, di dicek Indonesia nggak bisa dicek. Ada kekhawatiran soal kualitasnya putusan juga? Prosesnya. Kalau Prosesnya. prosesnya nggak beres, karena di beberapa perkara yang pernah saya pelajari, itu keterangan saksi ini, ahli ini, nggak muncul di dalam putusan hakim. Nah, kalau nggak muncul di dalam putusan kan ya susah kan. Kalau toh nanti banding, hakim pengadilan tinggi nggak tahu juga, wong ini nggak muncul. Kasasi, hakim kasasi nggak tahu juga. Karena faktanya tidak muncul di persidangan itu tadi. Fakta persidangannya nggak muncul di dalam putusan. Pak Suparji, singkat saja. Ya, bahwa memang apa yang terungkap di fakta persidangan ya, misalnya keterangan ahli tidak secara keseluruhan misalnya diambil sebagai satu pertimbangan hakim. Tapi pada sisi yang lain upaya untuk tetap kemudian menguji kualitas putusan tadi kan ada mekanisme banding misalnya, yudek faksinya. Ya. Maka untuk itu bahwa tentunya hakim juga akan hati-hati. Hakim akan secara cermat gitu ya, bagaimana mengambil fakta-fakta persidangan tadi itu. Bahwa fakta persidangan yang diambil tentunya adalah bagaimana membangun sebuah pasal yang utuh tadi itu. Kalau ternyata bahwa alat bukti yang dihadirkan tidak berkualitas, maka tentunya tidak bisa diambil sebagai suatu fakta persidangan. Bagaimana menilai kualitas putusan tadi, kualitas alat bukti tadi, bersesuaian antara satu dengan yang lain. Kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Kesesuaian antara surat, misalnya saksi dan kemudian petunjuk, itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menilai, mengambil alih fakta persidangan menjadi alat bukti. Buat tidak semuanya kemudian bersesuaian, bertentangan antara satu dan yang lain, dan bukan sebagai suatu kebenaran, maka dalam hal ini tidak bisa dikategorikan misalnya satu fakta yang bisa diambil alih menjadi alat bukti. Karena kualitas dan kuantitas alat bukti harus terpenuhi dalam konteks memberikan sebuah keyakinan kepada majelis hakim. Bicara alat bukti ini juga kan yang kenapa muncul pro kontra? Karena dalam putusannya ada satu dissenting opinion, dan yang jadi poin dissenting opinion adalah soal alat bukti. Tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan mens rea maupun actus reus. Bagaimana kita memahami ini dan apa yang bisa dijaminkan bahwa putusannya berkualitas? Jadi saya dituduh korupsi, alasannya memberdayakan anak-anak muda idealis. Bisa bayangkan nggak? Saya dibilang tidak memperkaya diri sendiri karena memang tidak ada suap, tidak ada aliran dana sama sekali. Saya hanya dituduh memperkaya Google. Sekarang bayangkan, untuk apa saya memperkaya Google? Itu nggak masuk akal. Setelah itu saya diberikan denda uang pengganti 809 miliar. Dan uang itu sudah terbukti di pengadilan adalah tidak pernah keluar dari rekening Goto. Kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan putusan di mana hakim mengakui tidak ada aliran dana korupsi yang masuk ke rekening pribadi Nadiem. Namun majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti 809,5 miliar rupiah. Kita masih membahas bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007, Amin Sunaryadi. Kalau tidak ada aliran dana yang diterima Nadiem, di mana letak korupsinya? Itu pertanyaan sederhananya. Ya, Suparji. kalau kita cermati pasal 3 itu kan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Yang itu adalah bersifat opsional, bisa salah satunya. Nah, dalam perspektif perkara ini, dalam konstruksi perkara ini adalah ada bukti dalam pandangan jaksa, pandangan hakim, yaitu adalah memperkaya korporasi orang lain. Yang kemudian kalau kita cermati ya dalam putusan tadi itu
ada investasi yang kemudian dalam satu hari yang sama itu adalah dikembalikan. Yang itu adalah dianggap sebagai salah satu bentuk ya transaksi yang kemudian mencurigakan, dianggap adanya memperkaya dari korporasi atau kemudian pihak yang lain. Bisakah ini disebut kausalitas? Bisakah ini terbukti kausalitas untuk hal itu? Maka kemudian kan kalau kata hakim dalam persidangan itu bahwa terstruktur dan sistematis, ada kausalitas, ada yang kemudian rasionalitas yang kemudian menunjukkan bahwa hubungan hukum atau hubungan perbuatan satu dengan perbuatan yang lainnya. Kalau kita cermati rangkaian peristiwanya dari proses terjadinya investasi tadi itu kan pada mulanya menteri sebelumnya adalah menolak kan. Terus kemudian melihat ada program tadi itu, muncullah komunikasi dengan perusahaan yang ada di Google tadi itu. Terus kemudianlah menunjuk staf-staf yang diberikan peran untuk mengkonsolidasi program tersebut. Dan kemudian terjadilah investasi dari pihak Google tadi itu. Terus kemudian muncullah adanya Permendikbud ya tahun 2021. Nah disitulah yang kemudian dianggap adanya unsur kausalitas terstruktur sistematis tadi itu. Bagaimana mengkondisikan terciptanya investasi dari satu proses mekanisme yang pada akhirnya juga pengadaan barang dari Chromebook tadi itu. Oke, nah soal ini yang sebab akibatnya Anda apakah melihat hal yang sama juga ya sebagai latar belakang di KPK untuk menunjukkan satu kausalitas atau hubungan sebab akibat yang langsung terkait dengan kasus, apa yang semestinya lebih cermat dilakukan? Jadi saya ini bertahun-tahun jadi forensik investigator di swasta. Biasa ngurusi yang gini-gini kan. Jadi kalau misalnya gini, ada dalil, oh ini berkomunikasi dengan mereka, si A berkomunikasi dengan si B. Akibatnya terus dia ngambil keputusan X gitu ya. Nah saya sebagai investigator harus menemukan komunikasinya apa. Jadi kalau misalnya oh dia ketemu, iya ketemu itu kan ketemu orang, tapi komunikasinya apa, komitmennya apa, itu harus saya cari, harus saya temukan. Makanya kalau forensik investigator itu harus lihai untuk buka email, buka handphone, buka komputer, membongkarin CCTV, terus masang bugs, nguntit orang, mesti begitu. Saya dulu di swasta begitu. Karena itu waktu membangun KPK, saya bangun kemampuan seperti itu. Jadi waktu mengajukan evidence, ini loh evidence-nya komunikasi. Kalau misalnya hanya ketemu orang, kita nggak tahu substansi komunikasinya apa. Cuman ketemu kan, akhirnya nanti saya berasumsi, asumsinya dia ngomong begini, sana ngomong begini. Asumsi untuk forensik investigator nggak boleh. Nggak boleh memang. Saya kira jadi dalam buku pidana tidak boleh bersifat asumsi, tidak boleh bersifat hipotetis, imajinasi, apalagi halusinasi. Nggak boleh. Harus ada bukti-bukti yang mendukung tadi itu. Jadi dalam hal ini saya kira bahwa jaksa telah berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuktikan ya tentang unsur mensreanya, tentang penyalahgunaan wewenangnya, penyalahgunaan sarananya atau kesempatannya, terus menguntungkan korporasi atau kemudian merugikan keuangan negara. Soal merugikan keuangan negara, apakah Anda melihat ini jadi pangkal masalah kasusnya Nadiem Makarim? Kalau yang saya pelajari ya, yang dihitung kerugian keuangan negaranya dari proses pengadaan. Begitu kan. Proses pengadaan ini yang nangani panitia pengadaan ini kan. Terus ada yang terima bribery gitu ya, terima suap gitu ya, atau mungkin kickback lah gitu kan. Jadi kalau untuk kerugian, tadi pertanyaan kan kerugian keuangan negaranya, ini kausalitasnya dengan misalnya Nadiem ya, saya juga nyari-nyari, oke kausalitasnya apa nih? Karena harus ada evidence-nya, evidence dia ke panitia pengadaan kan. Nah kalau komunikasi ini dan ini nggak ketemu, ya kita harus berasumsi kan, asumsinya dia begini gitu kan. Nah, itu yang di investigation forensik nggak boleh, jadi harus ada evidence. Itu kekurangan pembuktian dalam kasus ini, Pak Amin melihatnya? Saya tidak mengatakan kekurangan pembuktian dalam kasus ini, karena saya belum melihat
yang tertulis di fakta persidangan yang ada di putusan majelis itu apa sih? Tapi Saya untuk belum lihat. membuktikan kerugian keuangan negara semestinya ada sambungan antara apa komunikasinya, pengadaannya, apakah Nadiem menyentuh hal itu untuk menyebabkan Karena kerugian keuangan kalau negara. kata dari yang diucapkan oleh majelis hakim ya, kerugiannya ini kan karena ada pengadaan 1 juta berapa gitu laptop ya. Ya. Nah, yang menyelenggarakan kan si tim pengadaan ini. Nah, jadi kerugian ini akibat perbuatan dari orang-orang pengadaan ini. Nah, bisa juga ini akibat dari perbuatan Nadiem. Tapi kan harus dicari ini hubungannya seperti apa. Makanya saya bisa paham kalau hakim yang menyampaikan dissenting itu mengatakan ininya nggak ada hubungannya itu. Sebab akibatnya nggak ketemu di situ. Tapi apakah hakim yang dissenting ini yang benar ataukah yang ini yang benar? Saya nggak tahu. Karena saya perlu baca ini fakta persidangan yang ditulis di putusan itu seperti apa. Nah, nanti fakta itu dicocokkan dengan rekaman sidang dulu ngomongnya seperti apa nih saksi maupun ahli ini. Karena ini problem putusan pengadilan pidana korupsi kita itu di situ. Jadi seringkali yang tertulis di dalam fakta persidangan, di dalam putusan, ini nggak match dengan yang muncul di persidangan. Mismatch ini Anda temukan juga di kasus Nadiem, Pak? Kalau Suparji. dalam pandangan hakim, itu kan menyatakan ada korelasi temporal dan substansial. Bahwa ada hubungan waktu, ada hubungan substansi dalam konteks peristiwa pidana ini. Bahwa hakim bukan sekedar otak-atik gaduh, tetapi betul-betul merangkai alat bukti bagaimana pengadaan barang Chromebook itu memang kemudian menimbulkan kerugian negara. Bagaimana kita mengidentifikasi kerugian negara itu karena alat tersebut tidak bisa kemudian digunakan secara maksimal atau kemudian bahwa kualifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa-siswa sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara itu menyebabkan tidak berkorelasi positif dengan kebutuhan negara dalam konteks mencerdaskan kehidupan anak-anak pada waktu itu, apalagi pada waktu itu kan dalam situasi COVID yang mestinya proses penggunaan anggaran itu betul-betul secara cermat, secara efektif, sesuai dengan perhitungan. Dan yang menarik adalah bahwa putusan hakim itu juga mempertimbangkan ya sebagai satu alasan memberatkan itu tentang kondisi terdakwa yang sebagai orang terpelajar, orang yang berpendidikan, orang yang memiliki perusahaan, mestinya tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi kalau kita menentukan apakah memang ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian keuangan negara dalam pandangan fakta persidangan, saya kira sudah cukup dibuktikan oleh jaksa dan kemudian cukup meyakinkan bagi majelis hakim sehingga kemudian terpenuhilah unsur tadi itu. Meskipun bisa kemudian diperdebatkan dari sisi subjek yang menghitung. Ada yang memperdebatkan mestinya bukan BPKP, seharusnya BPK. Tetapi bahwa hakim akhirnya memahami BPK pun bisa menghitung secara metodologis, secara akuntabel, sehingga hitungnya dapat dilakukan. Maka dalam hal ini angka kerugian yang dihitung oleh BPKP dan kemudian diambil alih sebagai fakta persidangan oleh majelis hakim, tentunya itu berdasarkan sebuah alat bukti dan ada korelasi yang jelas bahwa kerugian keuangan negara itu kan sebagai akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, sarana dan kesempatan. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menguntungkan korporasi tadi itu yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan tentunya diawali dari adanya satu unsur niat jahat tadi itu. Bahwa hakim dalam konteks ini memang berusaha membuktikan tentang mens rea, tentang bagaimana niat jahat, bagaimana adakah willen and witten, menghendaki dan mengetahui untuk menyalahgunakan wewenang, menghendaki dan mengetahui untuk menguntungkan gitu. Ya, dan kalau bicara soal korelasinya, bukti komunikasi apa sebenarnya yang langsung menuju ke sana, Pak? Karena kalau grup WhatsApp chat aja kan sudah ditegaskan bahwa ini tidak langsung ke sana, tapi apa komunikasi yang mana yang menuju ke sebab akibat itu yang disebut kausalitas itu? Kalau kita cermati memang tentunya tidak hanya bisa menyandarkan pada bukti chat kan.
untuk kemudian mengatakan adanya satu korelasi antara mens rea dengan perbuatan-perbuatan berikutnya. Bahwa dalam hal ini bisa dicermati dalam konteks bagaimana dia menempatkan staf khusus menteri ya, yang kemudian secara dominan mengkonsolidasikan potensi-potensi atau pejabat-pejabat di lingkungan kementerian. Dan yang kedua adalah bagaimana mengganti pejabat-pejabat sebelumnya yang tidak setuju atas program tadi itu. Apakah ini bisa serta-merta masuk ke sana? Misalnya kalau tadi soal COVID kan dibutuhkan juga untuk belajar daring. Itu yang kenapa pro kontra ini muncul, iya kan? Pro kontra ini muncul kenapa? Karena saat COVID kita butuh belajar daring. Lalu juga untuk Chromebook itu masih dipakai juga pada faktanya. Nah, apa sebenarnya yang bisa menguatkan bahwa apa yang diputuskan oleh Nadiem sebagai menteri saat itu memang itu dianggap bersalah, itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan pidana? Jadi kalau kembali ke kausalitas kerugian tadi ya kalau ada komunikasi, ada perintah ke pengadaan ini kan ini kerugian sekian, ini sebagai akibat dari suatu proses pengadaan. Di dalam proses pengadaan ini ada orang-orangnya. Nah, Nadiem kan nggak di dalam situ. Nah, yang harus dicari komunikasi ini ke sini gitu. Ini yang harus dicari. Dan itu belum terjelaskan sampai sekarang sebenarnya. Jadi gini, saya mendengarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim belum ketemu nih. Terus yang disampaikan oleh hakim yang dissenting juga nggak ketemu kan. Nah, karena itu yang saya perlukan gini aja deh. Saya ingin melihat fakta persidangan yang ditulis oleh majelis hakim di dalam putusan sebelum pertimbangan. Itu seperti apa nih? Barangkali ada di situ. Barangkali saya kan nggak tahu nih. Termasuk soal mens rea-nya yang jadi bagian dari dissenting opinion betul. Oleh salah satu Jadi hakim. fakta-fakta persidangan ini saya perlu tahu dulu sebelum bisa menilai pertimbangannya ini udah reasonable nggak, terus putusannya cocok nggak. Jadi faktanya, maksudnya putusannya kebetulan saya belum dapat nih. Terus kalau atau putusannya nanti sudah dapat, apakah fakta persidangannya ini match dengan semua ini kan? Terus kalau match, terus apakah fakta persidangan ini match dengan rekaman sidang ini? Ya, kenapa ini jadi perdebatan? Karena tadi dari hasil dissenting opinion, salah satu putusan dissenting opinionnya yang tentu juga harus dihargai adalah tidak ditemukan unsur mens rea-nya. Termasuk juga tidak ditemukan kausalitas, tidak ditemukan juga soal actus reus. Padahal kalau kita bicara soal asas hukum pidana adalah tidak boleh ada tiada pidana tanpa kesalahan. Itu kan pendapat yang dissenting nih. Itu kan berbeda dengan pendapat yang 4 anggota majelis, gitu kan. Nah, jadi kalau buat saya nggak bisa mengatakan, oh yang benar nih yang 4 nih, atau oh yang benar yang dissenting nih. Nah, buat saya terbiasa forensic investigation ya, saya ingin melihat fakta persidangannya seperti apa sih. Kok dissenting menyimpulkan gini, yang 4 menyimpulkan begini gitu. Ya karena asas hukum pidananya adalah Ginstraf Sonderschuld, tiada pidana tanpa kesalahan, harus ada juga actus reus, ada kesalahannya, ada juga mens rea-nya. Nah, bagaimana mendudukan ini di kasus ini di tengah keraguan? Terima kasih Anda masih menyaksikan Rosi. Di hukum pidana tentu ini kita sudah tahu bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Ginstraf Sonderschuld. Harus ada mens rea, ada niat jahat dan perbuatan jahatnya actus reus. Di salah satu dissenting opinionnya kan soal ini. Apa sebenarnya bukti mens rea yang ada untuk mengcounter dissenting opinion? Kita sama-sama menghargai apa yang 4 hakim maupun 1 hakim. Tapi mens rea-nya di mana untuk meyakinkan bahwa ada niat jahatnya, termasuk ada actus reusnya, ada perbuatan jahatnya? Bahwa betul ya, untuk bisa memberikan hukuman harus ada kesalahan kan. Dalam konteks kesalahan itu kan ada kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian kan, bahwa dolus atau kemudian culpa. Dan dalam perkembangan sekarang ini sebetulnya sudah sangat bergeser secara signifikan bahwa kesalahan itu sudah digeser menjadi kejahatan. Artinya tiada pidana tanpa kejahatan, bahwa yang akan dihukum adalah orang-orang yang jahat gitu. Karena orang salah, karena mungkin kekhilafan bisa diringankan dan sebagainya. Tetapi yang dikejar adalah orang yang betul-betul memiliki niat jahat. Ya. Apakah perbuatan Nadiem termasuk perbuatan jahat? Nah, kalau kita mencoba mengidentifikasi bahwa yang kata hakim itu adalah terstruktur sistematis
dan ada korelasi substansial ya, maka untuk itu kita lihat, kita cermati bagaimana sebelum jadi menteri sudah ada sebuah pengkondisian, kemudian memberikan perintah-perintah khusus kepada misalnya jajaran staf khusus menteri, kemudian melakukan penggantian kepada pejabat yang tidak setuju, kemudian menciptakan peraturan menteri nomor 5 tahun 2021 yang notabene itu adalah mengunci untuk bisa memenangkan salah satu perusahaan tertentu. Yang itulah yang kemudian dianggap satu rangkaian peristiwa untuk membuktikan adanya niat jahat. Nah, meskipun bukti-bukti ini sudah dibantah juga di persidangan dengan ahli maupun saksi yang dihadirkan oleh ya pihak. itu wajar, membuktikan bantah kan, tetapi kemudian kan itu didukung kan fakta persidangan bahwa memang betul ada Permendikbud 5 2001 kan, meskipun itu bukan satu-satunya membuktikan niat jahatnya, tetapi permen tadi itu menjadi dasar bahwa telah adanya penguncian untuk satu kemenangan perusahaan tertentu. Pada sisi yang lain bahwa ada fakta pejabat-pejabat yang diganti yang tidak setuju, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian ada fakta memberikan tugas khusus kepada staf khusus menteri, itu adalah fakta yang tidak bisa diingkari. Kemudian ada fakta bagaimana kemudian adanya investasi, adanya penunjukan pada perusahaan tersebut, itu kan fakta-fakta yang tidak bisa diingkari meskipun lagi-lagi adalah dibantah oleh misalnya terdakwa atau kemudian penasihat hukum, tetapi fakta itu kan tidak bisa dibantah lagi. Kemudian tinggal penafsirannya saja. Apakah penafsiran 5/2021 itu menunjukkan mens rea atau tidak? Maka tergantung bagaimana penafsiran. Tetapi kalau kemudian dengan Permen 5/2021 menyebabkan bahwa perusahaan-perusahaan lain tidak bisa ikut berkompetisi, tidak ikut misalnya tender, maka mengindikasikan, dan itu didukung dengan alat bukti yang lain tentang bagaimana niat untuk kemudian memenangkan perusahaan tersebut. Lalu kaitannya dengan soal aktus seriusnya, perbuatan jahatnya adalah bagaimana kita bisa melihat adanya penyalahgunaan wewenang, adanya penyalahgunaan sarana. Penyalahgunaan sarana adalah misalnya menunjuk orang di luar kementerian menjadi konsultan untuk pengadaan proyek tersebut. Atau kemudian penyalahgunaan kewenangan menunjuk staf khusus menteri yang tidak memiliki kewenangan untuk memimpin pengadaan proyek tetapi dilakukan itu. Dan dalam kondisi ini apakah jadinya ada ketakutan kriminalisasi kebijakan dalam tataran seseorang menjadi pejabat publik, Pak Amin, pada akhirnya? Pasti. Yang kalau menurut saya yang diperlukan, yang diuraikan Prof. Suparji tadi, itu kan yang dibacakan oleh majelis hakim yang membacakan putusan itu ada di situ semua, itu bagian pertimbangannya sebelum diktum putusan dihukum sekian tahun gitu kan. Nah, buat saya begini, dalam diskusi mengenai putusan majelis hakim ini, justru saya ingin menguji pertimbangan ini. Nah, karena itu butuh fakta hukum yang muncul di persidangan itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi makanya saya belum bisa menyimpulkan dissentingnya yang benar atau yang majelis hakim yang benar gitu kan, karena butuh melihat yang ini. Nah, karena nanti dari situ bisa ngetes kan pertimbangannya majelis benar nggak nih. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kebijakan pada saat jadi pejabat negara. Karena begini, kalau pertimbangannya ini tidak match dengan fakta persidangan, nanti begini, si terdakwa ataupun orang yang melihat itu melihat kok faktanya begini, dipertimbangkan begini, diputuskan begini, nggak cocok. Jadi terus muncul ragu-ragu, wah jangan-jangan nanti aku dibegitukan, faktanya begini terus masuk pertimbangannya begini, nggak cocok, jadi aku nggak salah terus dijadikan salah. Makanya orang pada ketakutan. Nah itu memang titik lemah utama pasal merugikan keuangan negara, menimbulkan ketakutan dari banyak pihak, terutama orang-orang BUMN maupun birokrat. Karena bagi mereka ini nggak jelas yang salah yang seperti apa, yang nggak salah seperti apa gitu. Jadi nggak clear. Dan seperti dalam diskusi ini ya, mens rea-nya kan yang 4 ngomong begini, yang 1 ngomong begini. Jadi pengertian mens rea-nya pun berbeda antara hakim yang 1 dengan hakim yang 4. Jadi nggak clear kan. Bagi terpidana ataupun bagi orang lain yang melihat, ini jadi bingung, ini sebenarnya gimana sih ini? Nah karena itu untuk pidana korupsi menurut saya ini sebaiknya jangan pakai pasal yang nggak jelas gini. Kenapa dianggap ini pasal yang nggak jelas atau
tidak bisa diterapkan semestinya? Ya sebenarnya bisa diterapkan, bahkan diterapkan sejak tahun 1957 selama Orde Lama. Korupsi nggak hilang. Titik lemah pasal Selama keuangan Orde negara Baru ini apa, Pak? nggak hilang. Selama zaman Pak SBY nggak hilang. Pak Jokowi nggak hilang. 1,5 tahun Pak Prabowo korupsinya nggak hilang juga. Artinya pasal merugikan negara ini diterapkan. Terus menerus berkali-kali 71 tahun. Berapa? 57 sampai sekarang 69 tahun lah ya. Korupsi nggak hilang sama sekali. Buat apa pasal beginian dipertahankan? Ya. Buat apa kalau begitu pasal merugikan keuangan negara diterapkan dalam korupsi? Seberapa efektif memang ini mengungkap kejahatan dan memberantas akarnya? Ya, kembali pada soal tadi, kriminalisasi kebijakan memang tidak bisa dipakai untuk memberantas tindak pidana korupsi kalau hanya sebatas kebijakan. Tetapi ketika kebijakan tadi ada unsur melawan hukum, unsur merugikan keuangan negara dan sebagainya, maka kemudian ada konsekuensi hukumnya. Bahwa itulah yang kemudian ada pertanggungjawaban terhadap kebijakan-kebijakan yang mengandung unsur berbagai niat-niat jahat tadi itu. Yang kedua, kaitannya dengan soal penerapan pasal 2, pasal 3, kita berpikir secara kontrario bahwa dengan ada pasal itu saja korupsi tidak bisa dihapus di Indonesia. Apalagi kemudian kalau tidak ada pasal tadi itu, maka menurut saya begitu banyak pasal tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, 35 lebih lah jenis tindak pidana korupsi itu, dan kemudian 30 kan tindak pidana korupsi itu saja tidak bisa hapus, apalagi kalau itu dihilangkan, maka kemudian akan menjadi orang seenaknya merugikan keuangan negara. Jadi menurut saya masih ada relevansinya, tinggal bagaimana ada unsur kepastian hukum, ada unsur bagaimana aset recovery-nya kan itu. Efektivitasnya adalah dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara. Karena kalau seandainya kita menggunakan suap atau menggunakan gratifikasi, agak menjadi pertanyaan ketika menerapkan pidana pengganti berupa uang tambahan, misalnya pembayar uang tambahan untuk pidana pengganti. Karena ada perdebatan, kok suap dan gratifikasi negara tidak dirugikan, kok ada pidana tambahan berupa uang pengganti. Tapi diterapkannya pasal keuangan negara ini ada juga jebakan Batman-nya. Dan di mana biasanya jebakannya ini? Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Dan kalau bicara soal tadi, pasal-pasal yang ditakutkan jadi jebakan Batman, salah satunya pasal merugikan keuangan negara. Bagaimana membedakan ini adalah kriminalisasi kebijakan atau yang bukan? Contoh-contohnya misalnya Tom Lembong kemarin kasusnya, itu kan juga jadi perhatian. Apalagi yang Pak Amin melihat ini rentan sekali? Yang saya lihat ya, itu yang terdakwanya Bu Ira dan kawan-kawan nih, perkara ASDP. Ya, ASDP. Itu kelihatan sekali karena begini, kapal yang sedang berlayar ngangkut ratusan orang, puluhan mobil gitu ya, itu oleh appraiser dinilai sekian, tapi oleh penegak hukum enggak, ini nilainya harus sama dengan bus tua. Nah ini kan something yang enggak logis ya. Tapi ya kejadiannya begitu. Pada saat itu tidak berpikir ke sana tapi dianggap sebagai korupsi. Itu kan karena jadi sesuatu yang hal menakutkan untuk kapal membuat yang kebijakan. nilainya menurut kalangan pelaku bisnis nih, nilainya tinggi segini ya. Terus oleh penegak hukum, enggak ini besi tua, jadi nilainya segini. Berarti ada rugi kan? Nah bagaimana untuk menilainya Pak Amin ya, secara sederhananya pejabat yang memang salah membuat keputusan dengan pejabat yang memang korup? Nah, jadi gini, kalau menurut saya yang dicari itu perilaku aktorius mens reanya yang betul-betul nyata jahat nih. Nah ya itu, suap, pemerasan, yang seperti itu. Pintu masuknya di sana, suap, pemerasan, itu pasti adalah tindakan korup. Dan jangan lupa begini, kalau kita pakai pasal merugikan keuangan negara, ngejar aset ke luar negeri, nggak bisa. Karena ngejar aset ke luar negeri, itu harus mengikuti prinsip dual criminality. Di negara lain nggak ada pasal merugikan keuangan negara. Terus jangan lupa juga gini, suap itu kelihatan kecil, tapi kalau ngikuti negara maju ya, yang saya yakini, suapnya kecil tapi process of crime-nya gede. Kayak misalnya gini, saya perusahaan, nyogok katakan 1 miliar, bisnis saya dapat keuntungan 1 triliun. Yang disita itu bukan cuma 1 miliar, tapi 1 triliunnya ini. Terus kalau 1 triliun ini sebagian diinvestasikan, menghasilkan duit lagi, ini diambil juga, ini process of crime juga. Ya. Nah tapi ini butuh kepandaian untuk melacak uang, follow the money.
Nah, tidak semua penyidik paham itu. Dan juga yang jadi kekhawatiran misalnya pasal memperkaya orang lain. Setiap keputusan pasti ada pihak yang diuntungkan. Tapi bagaimana membedakan bahwa ini bukanlah korupsi? Ya, kalau kita bicara tentang menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi, itu adalah tidak masalah. Yang jadi masalah adalah menguntungkan tadi itu dengan cara menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan sarana, Di dan mana menyalahkan pembedanya? kesempatan. Di mana pembeda unsur tersebut, Pak? Ya, bahwa kalau kita mengidentifikasi apakah keuntungan yang diperoleh tadi itu dengan cara yang halal atau tidak. Kalau dengan adanya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dan kesempatan yang dimiliki karena kedudukan dan jabatan, itulah yang kemudian dikategorikan sebagai perilaku korup tadi itu. Tetapi kalau ada perbuatan memang berusaha dengan benar, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, menjadi untung, itu tidak masalah secara hukum. Jadi yang masalah adalah ketika bagaimana memperkaya diri orang korporasi itu dengan cara melawan hukum, kalau di pasal 2-nya. Tetapi dalam pasal 3-nya adalah kalau memperuntungkan diri sendiri orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang, itu yang tidak dibolehkan. Jadi tidak bisa dilihat secara parsial. Itu ada secara kumulatif pemenuhan unsur tadi itu. Nah, dalam praktiknya ini bagaimana membedakan itu kalau dari sisi KPK misalnya melihat pejabat negara ini memenuhi unsur korupsi atau tidak dalam hal kebijakan tadi, pakai wewenangnya secara benar atau tidak? Betul, jadi kalau misalnya gini, saya ngambil keputusan, tujuan saya ngambil keputusan ini apa? Oh, kalau tujuan saya menjadikan PT A ini ya supaya dia untung lah. Salah. Tapi kan untuk membuktikan saya ngambil keputusan ini punya tujuan supaya PT A ini untung. Kan apa yang penegak hukum itu yang harus dibuktikan. Itu yang harus dibuktikan. Nyari buktinya. Itu. Jadi karena kadang-kadang gini, saya ini tujuannya supaya kantor ini prosesnya cepat nih. Tujuan saya itu. Terus ternyata sudah membayar rekanan nggak bisa cepat juga. Tujuan saya kan bukan memperkaya dia. Tujuan saya supaya sistem proses di kantor ini cepat. Tapi rekanan yang bantuin ternyata gagal gitu kan. Nah ini kontraknya kan jelas. Ini kalau dibilang sebagai saya bertujuan memperkaya rekanan, buktinya apa? Nah, yang ada kan saya punya tujuan proses bisnis ini bisa cepat nih. Nah kalau ini masuk ke tujuannya memperkaya dia, ini evidence-nya apa? Kalau di kasus ini dianggap masih blur terhadap bukti yang menunjukkan bahwa itu memang untuk memperkaya perusahaan tertentu. Kalau itu buktinya masih blur, berarti yang benar yang dissenting. Oke. Nah, tapi kalau buktinya ada secara langsung ke sana, yang benar yang 4 lagi. Majelis. Cuma kalau bagi saya ya, buktinya blur atau enggak, ntar dulu. Saya ingin tahu fakta hukum tadi. Ya, memang alat bukti itu kan harus terang cahaya, bahkan lebih terang cahaya. Harus betul-betul terang benderang terhadap peristiwa tadi itu. Sehingga tidak menimbulkan perdebatan siapapun, dan kita hormati putusan hakim tadi itu yang tentunya berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan kriminalisasi saya kira sangat beresiko kalau tanpa fakta persidangan berdasarkan alat bukti. Dan kalau kita cermati rangkaian penegakan hukum kasus ini sangat terbuka, sangat transparan, dan kita menilai sebuah putusan bukan sekedar amarnya, tetapi bagaimana konsistensi, korespondensi, koherensi antara fakta-fakta pertimbangan dan petitumnya, itulah yang harus kita nilai. Dan menurut saya dengan adanya kasus ini setidak-tidaknya memberikan pembelajaran bagi kita semuanya bagaimana terhadap pengadaan suatu barang tadi dilakukan secara hati-hati, dilakukan secara cermat gitu. Dan upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh adalah banding, termasuk juga oleh terdakwa Naldi Makarim. Karena kita berpegang juga bahwa asas in dubio pro reo, tidak boleh ada keraguan-raguan, beyond reasonable doubt. Apa yang harus disiapkan di banding nanti? Menurut saya nih, jaksa maupun advokat mengajukan banding silahkan aja, bagus. Tapi yang buat saya yang paling penting itu majelis hakim banding nih. Jangan sampai ngambil keputusannya keliru. Nah karena itu menurut saya, karena putusannya ada dissenting ya, pasti ada yang nggak pas kan. Menurut saya majelis hakim banding harus melihat betul fakta persidangan. Nah supaya bisa fakta persidangan yang betul-betul fakta,
majelis hakim banding sebaiknya minta rekaman sidang yang dimiliki oleh KPK. KPK punya rekaman sidang dari ketok palu awal sampai selesai putusan, Oke. lengkap. Saya mau tanya singkat saja tapi dijawabnya. Dengan hakim kemarin yang jadi perdebatan juga lah, hakim langsung keluar tidak memberikan kesempatan bagi terdakwa menanggapi putusan, apakah itu wajar? Itu yang diprotes juga oleh Nadiem Makarim dan Kan kemudian langsung menyatakan banding kan, kemudian menyatakan banding dan kemudian Jaksa Hari juga menyatakan banding dan kita tunggu bagaimana pengadilan tinggi. Tetapi yang menarik lagi adalah bahwa ketika jaksa menuntut berapa uang pengganti berapa 4,5 triliun itu, hakim tidak memutuskan karena itu adalah wilayah TPPU. Nah, menjadi clue TPPU. Tapi tadi yang soal hakim keluar dari persidangan tidak memberikan kesempatan bagi terdakwa, apa Anda melihat wajar? Langsung keluar saat diminta oleh menurut saya yang dilakukan oleh majelis hakim itu menyimpang dari prosedur yang wajar. Karena biasanya kebiasaannya ditanyakan. Biasanya kan menanyakan dulu gitu kan. Nah, tapi penyimpangan itu tidak mengurangi validnya putusan. Jadi ya salah prosedur atau Dan itu ini aja. akan berlangsung ke banding. Kita harapkan nanti bukti di sana seterang cahaya agar tidak ada keraguan-raguan karena fiat justisia ruat caelum. Ini ada gium yang harus dipegang bahwa hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Prof. Suparji sudah hadir di program Rosi kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih saudara Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa.